Au ma'a sabqi lisanin ilaihi, atau dia terlanjur mengucapkan kalimat. Au ma'a jahlin tahrimihi, atau kerana dia tak tahu bahawasanya ngomong itu hukumnya haram. Sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Ayil kalami fihima, dia tak tahu ngomong dalam salat hukumnya haram. Sebabnya apa? Liqurbi islamin, kerana baru masuk Islam. Ini dimaafkan mu'allab ni. Seandainya dia salat, ngomong pula dia, tak batal. Apa sebab? Baru masuk Islam. Yang kita ni dah lama belum? Jatuh hukum dah tu kalau kita ni. Kalau mu'allab tu ada kelonggaran, kerana sambil belajar salah tak masalah. Al-Fatihah banyak salahnya, 10 huruf dia salah, sah orang yang baru masuk Islam. Makanya kalau kita ni jangan puas, udahlah salah bacaannya, tak mau belajar lagi. Islam keturunan, ya, orang tua Islam, kakek Islam, semua Islam, wajib kita belajar tu. Seharusnya dari sedini mungkin dah wajib belajar. Kalau mu'allab wajar, ya, dia buat keringanan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirjakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبح رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in, melanjutkan yang membatalkan salat. Ya, sebelum saya lanjutkan, nanti bingung ya. Saya mundur ke belakang sedikit kemarin. Yang terakhir kita bahas bahwasanya bicara dalam salat itu hukumnya batal kalau sengaja. 2 huruf lewat 2 huruf terlebih lagi. Ya. 2 huruf yang keluar, ya, dan dia mempunyai makna bisa dipahami, sengaja dilakukan, batal. Ataupun 1 huruf dia punya makna pun batal juga. Ya, tapi ingat, ini disebabkan dengan sengaja. Nah, terakhir kemarin, ya, terakhir itu, nah, salat tidaklah batal, ya, apabila mengucapkan 2 kalimat bahkan lebih.
3, 4 dan seterusnya. Nah, ya, itu tidaklah batal kalau itu terucap bisahwin, kerana lupa. Jadi di sini ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Sengaja dengan lupa. Sengaja 2 huruf batal, 1 huruf ada makna batal. Tapi kalau lupa 2 huruf tak batal, 3 huruf pun tak batal. Ini perbedaan ini dulu mau dipaham ni. Biar kita tahu untuk selanjutnya kita bahas ni. Demikian juga berdehem. Berdehem keluar 2 huruf batal juga. Kalau berdehem ini dianggap bukan uzur, kebiasaan. Kebiasaan orang berdehem keluar 2 huruf batal. Nah, kecuali li ghalbatin alaihi, dia tidak bisa menahan, mau tidak mau harus berdehem. Nah, kaidah li ghalbatin alaihi itu, nah ulama menyatakan begini. Tadi wal muradu bil minal ghalbati, yang dimaksud dengan dia dikuasai oleh berdehem, adamu qudratihi ala daf'ihi, dia tidak mampu menolaknya, mau tidak mau harus berdehem. Itu tidak masalah, itu dianggap uzur. Paham ni? Jadi ngomong dengan berdehem sama. Ngomong sengaja 2 huruf batal, 1 huruf kalau ada makna pun batal. Berdehem juga begitu. Berdehem yang dianggap uzur 2 huruf keluar tak batal. Tapi kalau berdehem yang tak dianggap uzur kerana kebiasaan, gimana? Batal. Paham ni perbedaannya ni? Bisa? Ya, kita lanjut ni. Kalau paham ni kita lanjut ni. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, nah, lamma sallama min rak'ataini, dikarenakan sesungguhnya Nabi SAW tatkala mengucapkan salam dari 2 rakaat. Nah, Nabi salatnya salat zuhur, tapi 2 rakaat Nabi salam, ya kan? Salam ni ya, 2 rakaat zuhur seharusnya 4. Ini Nabi lakukan ni. Nabi tatkala mengucapkan salam 2 rakaat, itu salatnya salat 4 rakaat. Takallama bil qalil, dan Nabi ngomong dengan sahabat dengan ucapan yang sedikit. Nah, mu'taqidanil faragh, dan dia mempunyai keyakinan Nabi menganggap salatnya sudah selesai. Karena kalau sudah salam berarti dianggap selesai. Cuma Nabi kan lupa. Nabi mengucapkan 2 rakaat salam, seharusnya 4 rakaat. Nah, ini pembahasan ini. Nah, fa'ajabuhu bihi, maka sahabat pun menjawab. Ya, sahabat bilang dengan Nabi. Nah, kata sahabat bilang begini, aqasarta am nasita, ini salat engkau kasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Kan terjadi dialog nih. Ya, terjadi dialog. Nah, bicara ini pertama sedikit, yang kedua mereka menganggap salat sudah selesai. Terjadilah dia dialog. Nah, dialog di sini artinya mujawizin naskha. Dia menganggap bahwasanya, kata sahabat, berarti boleh nih hari ini nih salat 4 rakaat jadi 2, anggapan sahabat begitu. Nah, ternyata Nabi bilang, ahaqqun ma yaqulu Dzul Yadain, benarkah kata Dzul Yadain? Ngomong lagi Nabi, Nabi menjawab lagi omongan sahabat itu. Nah, qalu na'am, sahabat bilang benar ya Rasulullah. Nah, Nabi pun meneruskan lagi 2 rakaat. Ingat ya, tidak mengulang dari awal. Cuma Nabi menambah 2 rakaat terakhir. Ya, terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu dia masalahnya. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini ini?
Nabi itu 2 rakaat menganggap salat sudah selesai, tapi dia lupa salamnya itu sebelum waktunya. Ditegur sama sahabat, ini engkau kasar atau kau lupa? Nabi tanya lagi, benarkah kata yang ngomong ini Dzuliyadain ini? Benar ya Rasulullah. Nabi pun melanjutkan 2 rakaat sujud sahwi 2 kali sebelum salam, dan tak perlu diulang dari awal. Sama nanti kita salat juga begitu. Salat zuhur, imam 3 rakaat salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum negur, kurang 1 rakaat, tambah lagi berdiri. Dan omongan ini mohon maaf tak batal, karena imam menganggap salatnya sudah selesai, padahal kurang 1. Makmum menegurkan kurang 1 rakaat, imam pun berdiri menambah 1 rakaat. Nanti terakhir ya, tahiyat akhir itu sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jelas tu Pak? Ini masalah rakaat ini tidak cukup dengan sujud sahwi, ditambah dulu kekurangannya baru sujud sahwi ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Summa bana huwa wa hum 'alaiha. Nah, kemudian Nabi meneruskan kekurangan salat tadi itu, dan sahabat pun mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesailah dia. Jadi kalau nanti kau terjadi ya, ini harus dipahami betul nih. Ya. Caranya itu. Menegur boleh kalau dah imam mengucapkan salam padahal kurang beberapa rakaat. Ya, masuk masalah berikutnya. Ya, masalah berikutnya. Walau zanna butlanaha bi kalamihil qalil. Ya. Apabila ia menyangka salatnya batal dengan mengucapkan kalimat yang sedikit, sahwan, artinya kerana lupa. Fatakallama kathiran, lalu dia ngomong banyak pula, padahal dia ngomong sedikit tadi, 2 huruf, 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat. Ya, batasnya 3 kalimat. Seharusnya hukumnya gimana? Kalau orang lupa mengucapkan yang sedikit 2 atau 3 kalimat, batal atau tidak? Tidak. Dia ini salah sangkaan. Ya, dia menyangka bahwasanya ngomong sedikit itu batal, padahal lalu dia ngomong lebih dari itu lagi, jadi banyak omongannya. Lam yu'dzar. Kalau begini tak dianggap uzur, batal lah udah tu. Ya. Kalau udah banyak ucapannya berarti batal. Ya. Makanya hukum harus dipahami dulu. Batal atau tidak nih? Lihat, dia ngomong 1 kalimat, 2 kalimat, lupa atau sengaja? Lupa, tak batal. Dia menyangka bahwasanya batal, lalu ditambah kalimat jadi banyak, batal lah udah. Ya, wassalam lah tu dah. Kemudian wa kharaja bi yasiri tanahnuhin li ghalbatin wa kalamin bisahwin kathiruhuma. Keluar dari pembahasan tadi, apabila berdehem tadi itu sedikit disebabkan ada mengganggu di leher, mau tidak mau harus berdehem. Batal ke enggak tu? Enggak kan? Nah, demikian juga kalau ngomong yang sedikit, 2 kalimat, 3 kalimat kerana lupa, batal ke enggak? Nah, kathiruhuma fatabtulu bi kathratihima. Tapi kalau sekalipun leher ini harus tidak mau harus berdehem, tapi tak lagi sedikit kalimatnya, banyak. Udah begitu banyak itu dah batal itu dah. Walaupun mau tidak mau harus berdehem, tapi kerana udah banyak, berarti udah mengganggu ibadah itu dah. Berbeda dengan batuk ya. Kalau batuk dianggap uzur, kerana tidak bisa tidak, dia harus batuk. Namanya penyakit. Kok berdehem ni bukan penyakit, kena yang ganjal di leher saja itu. Kalau udah selesai udah, jangan ditambah-tambah lagi. Jadi banyak. Ngomong juga begitu, walaupun lupa tapi banyak yang diomongkannya, batal juga. Berarti bukan salat dah tu dah. Ya, bukan salat. Wala ma'ghalbatin wa sahwin wa ghairihima, sekalipun dia dikuasai oleh berdehem ataupun kerana lupa. Kalau dah banyak, batal. Kalimat banyak berarti lebih lah tu dah. Ya, daripada 6 kalimat dan sebagainya.
Ya. Lanjut, masuk masalah berikutnya lagi ni. Ya. Au ma'a sabqi lisanin ilaihi, atau dia terlanjur mengucapkan kalimat, au ma'a jahlin tahrimihi, atau kerana dia tak tahu bahawasanya ngomong itu hukumnya haram. Sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Ayil kalami fihima, dia tak tahu ngomong dalam salat hukumnya haram. Sebabnya apa? Liqurbi islamin, kerana baru masuk Islam. Ini dimaafkan mu'allab ni. Seandainya dia salat, ngomong pula dia, tak batal. Apa sebab? Baru masuk Islam. Yang kita ni dah lama belum? Jatuh hukum dah tu kalau kita ni. Kalau mu'allab tu ada kelonggaran, kerana sambil belajar salah tak masalah. Al-Fatihah banyak salahnya, 10 huruf dia salah, sah. Orang yang baru masuk Islam. Makanya kalau kita ni jangan puas, udahlah salah bacaannya, tak mau belajar lagi. Islam keturunan. Ya, orang tua Islam, kakek Islam, semua Islam, wajib kita belajar tu. Seharusnya dari sedini mungkin dah wajib belajar. Kalau mu'allab wajar. Ya, dia buat keringanan dia. Ya, jadi dia ngomong, ya, kerana lisannya harus mengucapkan, ya, terlontar kalimat, tapi kerana baru masuk Islam dimaafkan. Wa in kana bainal muslimin, sekalipun dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kerana statusnya masih baru. Ya. Ada mu'allab itu masuk Islam, dia tidak mau ngerjakan 5 waktu, berat. Nah, ini ustaz ni keras pula, wajib 5 waktu kalau dah syahadat, tidak boleh tidak. Akhirnya keluar dari Islam. Kita harus bijaksana ni, ya. Jangan kita bebankan dulu. Memang setelah syahadat wajib salat, tapi kalau dia masih baru, tak mengerti, dia cuma maghrib, tidak apa-apa. Nanti kita tuntun dia. Nanti kalau dah pandai, dah mengerti apa ini, yang dulu kau tinggalkan tu wajib qada. Karena udah kuat, suruh di qada. Jadi kita bijaksana, ya, bagaimana untuk menggiring orang tu tetap dalam Islam. Jangan sampai masuk Islam keluar lagi, kerana kita tidak bijaksana. Yang kedua, au bu'di alaihi ulama amman ya'rifu dhalik, atau dia jauh dari ulama, yang telah dikenal seperti itu. Ini tempat di daerah ini memang betul muslim, tapi kampungnya jauh, ngejar ulama jauh, sulit, mungkin setengah hari atau 1 hari baru sampai ketemu ulama. Gimana nih? Nah, yang seperti itu, yang salah-salah dalam salat, sempat ngomong dan sebagainya, masih dimaafkan kerana jauh dari ulama. Cari orang pandai itu susah. Tapi kalau kita sekarang gimana? Banyak ada ustaz sekarang? Oh, tak ada alasan lagi dah tu dah. Ya, tak dimaafkan lagi. Bagi wajib belajar, wajib mengetahui, kalau tidak batal ibadah kita ini. Ya, banyaknya batal ibadah kerana kita apa? Tak belajar. Ya, maka belajar tu hukumnya fardu ain. Ya, wajib belajar. Wallahu alam. Ya, selesai sudah. Saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan. Ada waktu rakaat. Kalau dia tahu waktu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kurang 1 rakaat. Ya, seandainya 3 rakaat kurang 1 rakaat. Si makmum menegur kurang 1 rakaat, langsung berdiri. Waktu dia berdiri niatnya menambah rakaat, udah otomatis. Begitu ditegur kurang 1 rakaat, dia sadar, Allahu Akbar. Waktu berdiri niatnya apa? Menambah kekurangan rakaat. Berarti rakaat yang ke-4. Begitu kata hati, itulah dia namanya niat. Ya, tak usah pakai aku niat rakaat yang ke-4 lillahi ta'ala, dah. Ya, aja niat itu dipandu di hati. Hati itu berjalan niat. Ya, begitu berdiri Allahu Akbar, berarti terbetik di hati menambah kekurangan rakaat, itulah dia. Nah, kemudian nanti terakhir tahiyat akhir, jangan salam dulu, sujud sahwi.
Allahu akbar sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar duduk. Duduk ni boleh diam, boleh baca Rabbi firli warhamni wajburni sampai akhir. Yang penting ada tumak nina. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar duduk. Tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dia. Ya, sujud sahwi itu asas. Kenapa? Kita sempat mengucapkan salam. Salam itu sebenarnya tak boleh diucapkan, ya, kerana kita lupa, ya dimaklumi. Tapi sempat menambah rukun. Menambah salam bukan pada rakaatnya, menambah rukun sunnah sujud sahwi. Kalau salam sengaja belum cukup rakaat, ya batal. Makanya hukum sengaja itu berat hukumnya. Ya, tidak ada keringanan, batal langsung. Nah, ini yang ucapkan salam ini kan kena lupa. Nabi kan gitu. Nabi itu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru rakaat. Berarti kan lupa. Maka sahabat negur. Nah, lupa dimaafkan. Cuma sujud sahwi sebelum salam. Ya, tambah rakaat sujud sahwi. Rukun dalam solat seperti al-Fatihah. Kalau yang sunnah surah kita berdehem muncul. Ini mohon diulangi lagi Ustaz. Kalau untuk bacaan yang sunnah, ya, kalau kuasai berdehem, ganjal di leher, mau tidak mau harus berdehem. Kalau dalam bacaan yang wajib boleh, tapi ingat seperlunya, jangan berlebih-lebihan berdehem. Tapi begitu masuk bacaan sunnah, ya, lebih baik jangan berdehem. Kalau dia berdehem pada bacaan sunnah, lebih baik jangan baca surah, rukuk saja. Kenapa? Yang namanya surah itu setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Nah, tak dibaca pun tak masalah. Tapi kalau Al-Fatihah wajib dibaca, makanya diberi kelonggaran berdehem. Tapi berdehemnya yang dianggap uzur, yang dikuasai oleh berdehem tadi itu. Itu perbedaannya. Yang wajib, ya haruslah. Karena kalau kalau berdehem Al-Fatihah wajib dibaca. Mata mau berdehem. Kalau tak berdehem tak bisa lanjutkan nih bacaan nih, karena ganjal di leher. Ya mau tidak mau berdehem, terus baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah hukumnya wajib. Tapi kalau bacaan sunnah, ini kalau aku teruskan ini berdehem nih, jangan baca surah, terus sujud, maaf, rukuk. Putuskan bacaan, rukuklah dia. Gitu. Ini seperti begini, saya beri contoh ni. Puasa Ramadan ni ya. Orang ihtilam di siang hari. Tahu ihtilam? Mimpi. Mimpi basah lah di siang hari. Ini kalau suami istri ini jarang nih. Yang biasa ni bujangan. Ya, biasa bujangan ni kalau mimpi siang hari basah. Nah, mimpinya di siang hari itu ya sekitar jam 2. Ya, tidur siang kan? Ya. Bagaimana nih hukumnya nih? Wajib dia mandi. Sekalipun dalam mandi itu ada air yang masuk di kuping. Ya. Hukumnya karena mandi hukumnya wajib. Persiapan apa? Salat asar. Ya, tak lama lagi salat asar, wajib mandi. Nah, cuman mandinya hati-hati. Tapi kalau terlanjur ada air yang masuk di kuping atau di hidung atau di mulut, dimaafkan. Karena mandinya hukumnya wajib. Tapi kalau mandi adat kebiasaan sehari-hari, jadi mandi sore hari jam 5. Udah maghrib belum? Belum, status masih puasa Ramadan. Mandi sunnah ini harus ada kepastian bisa menjaga air yang masuk kalau anggota tubuh. Kalau mandi sunnah ini air ada yang masuk ke kuping, batal dia. Karena mandinya hukumnya apa?
Sunnah saja, tidak wajib. Tidak mandi, tidak masalah. Kapan mandi? Malam boleh mandi. Bahkan bagus mandi malam tu. Mandi setiap malam bulan Ramadan. Sunnah. Itu perbedaan hukum tadi tu. Faham ya? Kaitan dengan kita makmum atau malam tahiyat akhir untuk salat Jumat, Ustaz. Ya. Kita ini niatkannya kan salat zuhur kan. Nah, itu apakah kita ikut imam atau macam mana, Ustaz? Untuk niatnya, sedangkan imam kan niatnya salat Jumat. Ya. Baik. Salat Jumat, siapapun yang terlambat selama imam belum salam masuk salat tadi, niatnya tetap Jumat. Mana boleh zuhur. Niat tetap Jumat kerana imam salatnya Jumat. Musalli fardhu Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Imam duduk tahiyat, langsung duduk. Niatnya tetap Jumat. Cuma rakaatnya nol. Rakaatnya belum dapat. Nah, begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Si makmum masbuk ini berdiri. Nah, berdiri tadi ini otomatis dia tahu betul. Begitu imam salam, pisah dari imam, yang tadi Jumat berubah jadi Zuhur. Tapi tadi waktu takbiratul ihram tetap niatnya Jumat kerana mengikuti imam. Jelas? Ini orang super sibuk lah ni. Sampai salat pun tahiyat dia dapat. Sibuk betul. Nak masalah ini dibahas. Kalau dia terlambatnya satu rakaat saja, satu rakaat dia dapat. Aman dah tu. Masuk salat, imam rakaat yang kedua, imam sedang membaca surah, dia pun masuk, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, imam pun selesai baca surah, Allahu Akbar, ruku, dapat rakaat. I'tidal. Begitu imam salam, masbuk cuma menambah satu rakaat. Dapat satu rakaat bersama imam, dapat Jumatnya. Imam salam, tinggal menambah satu rakaat dan tidak ada sujud sahwi. Ya, dapat dah tu dah. Jelas ya? Baik. Zan, sangkaan makmum ini, orang yang salat sendirian itu salat fardu. Saya masuk ke masjid, ada orang sedang salat. Sangkaan saya, orang itu salat fardu, saya pun ikut. Saya pun niatlah, usalli fardhu zuhri arba' rakaat ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ikut. Ternyata 2 rakaat salam imam. Berarti sunnah ni, bukan fardu. Ya kan? Gimana ni? Sah zan, sangkaan kita beliau salat fardu. Boleh, tak masalah. Yang tak boleh tu dah tahu salat sunnah diikut. Tu penyakit. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad